dari kelompok 5 akan membawakan materi dengan judul Perkembangan Sosial Individu dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan dosen pengampu Ibu Sri Mustika Aulia, SPD, MPD. Anggota kelompok 5 yang terdiri dari 1. Irma Ropianti Sihite, NIM 12131111116. 2. Franky Sibahutar, NIM 12131111052. 3. Jernita Damayanti Silalahi, NIM 12131111125. Yang keempat, Juniati Simamora, NIM 12131111115. Dan yang kelima, Febri Injilika Sembiring dengan NIM 12112411014. A. Perkembangan sosial. 1. Pengertian perkembangan sosial. Menurut Hurlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yang kedua, menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut berbagai pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. 2. Perkembangan sosial anak usia dini. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Perkembangan sosial individu mengikuti suatu pola, yaitu urutan perilaku sosial yang teratur, di mana pola tersebut sama untuk setiap anak secara normal. Dalam perkembangan sosial anak, terdapat beberapa ciri dalam setiap dirinya. Perkembangan sosial anak-anak. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial diantaranya. 1. Perkembangan negativisme, bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. 2. Agresif atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau non-verbal maupun kata-kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya, bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Yang keempat, menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kelima, persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Yang keenam, kerjasama atau cooperation, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap boshinis. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya.
8. Mementingkan diri sendiri atau selfishness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. 9. Simpati atau simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain untuk mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Yang keempat, tahapan perkembangan sosial anak. Charlotte Buhler, seperti yang dikutip oleh Abu Ahmadi, menjelaskan tingkatan perkembangan sosial anak menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. A. Tingkatan pertama, sejak dimulai umur 0,4 atau 0,6 tahun, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Antara lain, dia tertawa karena mendengar suara orang lain. B. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya jika anak tersebut dapat mengulangi yang lainnya. Contoh, anak yang berebut benda atau mainan, jika menang, dia akan kegirangan dalam gerak dan mimik. Tingkatan ini biasanya terjadi pada anak usia kurang lebih 2 tahun ke atas. C. Tingkatan ketiga, jika anak telah lebih dari umur 2 tahun, mulai timbul perasaan simpati atau rasa setuju dan atau rasa antipati atau rasa tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya atau belum. D. Tingkatan keempat, pada masa akhir tahun kedua, anak telah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga. Anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerakan dan lakunya. Pada usia 4 tahun, anak makin senang bergaul dengan anak lain, terutama teman yang seusianya. Ia dapat bermain dengan anak lain berdua atau bertiga, tetapi bila lebih banyak anak lagi, biasanya mereka akan bertengkar. Kemudian, pada usia 5-6 tahun, ketika memasuki usia sekolah, anak lebih mudah diajak bermain dalam satu kelompok. Bentuk aktivitas sosial anak. Menurut Doktoranda Sujihati Somantri, salah satu ciri berkembangnya aktivitas sosial pada masa kekanak-kanak awal ini ditandai dengan adanya hubungan atau kontak sosial baik dengan keluarga maupun dengan orang-orang di luar keluarganya, terutama dengan anak seusianya. Mulai belajar untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan teman-temannya. Salah satu bentuk perkembangan sosial pada masa ini yang dikemukakan oleh Sujihati Somantri diantaranya adalah A. Hubungan dengan orang dewasa. Dengan meningkatnya usia, anak menunjukkan penurunan minat untuk bergaul dengan orang dewasa, dan sejalan dengan itu, anak menunjukkan minat yang meningkat untuk bergaul dengan anak-anak seusianya. B. Hubungan dengan anak-anak lain. Pada usia 2 tahun, anak-anak bermain sendiri walaupun mereka berkumpul di suatu tempat tertentu. Interaksi sosial sangat sedikit dan hanya berbentuk tingkah laku meniru atau memandang anak lain. Mulai usia 3 tahun, anak-anak mulai bermain bersama dalam kelompok, berbicara satu dengan lainnya, bersama-sama menentukan kegiatan apa yang mereka lakukan. Pada usia ini, anak mulai menunjukkan pendekatan yang baik pada teman-temannya. C. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang umum. Beberapa bentuk tingkah laku sosial yang dijumpai pada masa anak-anak dilandasi oleh pola tingkah laku yang terbentuk pada masa bayi, tetapi beberapa di antaranya merupakan bentuk tingkah laku yang baru. Beberapa di antaranya merupakan bentuk tingkah laku yang tidak sosial, bahkan antisosial. Sekalipun demikian, bentuk-bentuk tingkah laku tersebut merupakan hal yang penting bagi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. 3. Status sosial ekonomi.
Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengaplikasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang kelima, kapasitas mental, yaitu emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan beradaptasi. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Yang keenam, teman sebaya. Semakin bertambah umur, si anak semakin memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan dengan teman-teman sebayanya. Sekalipun dalam kenyataannya, perbedaan umur yang relatif besar tidak menjadi sebab tidak adanya kemungkinan melakukan hubungan dalam suasana bermain. Yang ketujuh, keragaman budaya. Bagi perkembangan anak didik, keragaman budaya sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Ini terbukti dengan sikap dan perilaku anak didik selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Yang ke-8, media massa. Media massa adalah faktor lingkungan yang dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses-proses. Kemudian, faktor pendukung perkembangan anak antara lain: 1. Terpenuhi kebutuhan gizi pada anak tersebut. 2. Peran aktif orang tua. 3. Lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak. 4. Peran aktif anak. Dan yang kelima, pendidikan orang tua. B. Indikator perkembangan sosial. Seorang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria perkembangan sebagai berikut. Pada aspek sosial, indikator perubahan yang terjadi pada masa kanak-kanak antara lain: 1. Anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga. 2. Anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebaya. 3. Anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya. 4. Anak mulai memiliki rasa tanggung jawab. 5. Anak mampu mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri. 6. Anak mampu mengatur perilakunya sendiri. 7. Anak mampu mengembangkan empati pada orang atau teman lain. 8. Menjalin dan memelihara hubungan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.